Pelajaran Alkitab setiap hari, hari ketiga. Kejadian 3 ayat 1. Ular itu lebih licik daripada binatang-binatang liar yang telah diciptakan Allah. Ini adalah pertama sekali penyebutan setan dalam Alkitab. Ia juga disebut penghancur, Wahyu 9 ayat 11. Musuh dalam Lukas 10 ayat 19, bapa segala dusta, Yohanes 8 ayat 44, pembunuh, Yohanes 8 ayat 44, si jahat, Matius 5 ayat 37, dan banyak gelar-gelar lainnya untuk penyebutan setan. Setan adalah musuh Allah, tetapi ia tidak dapat menyerang Allah secara langsung. Jadi ia menyerang mereka yang diciptakan menurut gambar Allah dan yang sangat dikasihinya. Setan tahu bahwa kehancurannya sudah pasti dan ingin menjatuhkan sebanyak mungkin orang bersamanya. Di sini Alkitab mengatakan bahwa dia licik. Terjemahan lain yaitu pintar, cerdik, halus, cerdas. Setan adalah iblis yang cerdas dan mahir dalam apapun yang dia lakukan. Kita tahu jika kita hidup 1000 tahun, kita dengan mudah menjadi ahli dalam sesuatu. Misalnya musik, matematika, drama, atau sejumlah hal lainnya. Setan telah ada lebih lama dari itu, dan telah menyempurnakan keahliannya menjadi sebuah bentuk seni. Ia begitu terampil, ahli, sehingga ia menyesatkan seluruh dunia. Wahyu 12 ayat 9. Kita tahu bagaimana memecah atom dan hidup di bulan. Tetapi setelah ribuan tahun masih belum ada konsensus tentang siapa Tuhan itu. Apa yang dia tuntut, atau apakah dia benar-benar ada? Setan adalah seorang jenius jahat yang menyesatkan seluruh dunia. Kejadian 3 ayat 1b, ia bertanya kepada perempuan itu, benarkah Allah berkata jangan makan buah dari pohon apapun di taman ini? Ini adalah godaan pertama manusia, dan itu sangat cerdas. Jika setan dapat membuat kita meragukan firman Allah, ia juga dapat membuat kita meragukan kasih Allah dan juga hukum-hukumnya. Itulah sebabnya mengapa lebih banyak buku telah ditulis menentang Alkitab daripada buku lain manapun. Alkitab adalah buku yang paling banyak dilarang, dibakar, dan dihujat dalam sejarah dunia. Setan serius ingin menjauhkan orang dari Allah, dan ia mulai dengan menyerang Alkitab atau firman Allah. Setan membenci Alkitab dan ingin kita meragukannya. Tetapi Yesus mencintai Alkitab dan ingin kita mempercayainya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari Taurat. Demikian dikatakan di Lukas 16 ayat 17. Dengan merujuk pada satu goresan pena terkecil, Yesus menunjukkan bahwa ia percaya Alkitab, bahkan sampai kepada ejaannya. Dia juga berkata, firman-Mu adalah kebenaran, Yohanes 17 ayat 17. Dia tidak berkata firman-Mu adalah benar, atau firman-Mu mengandung kebenaran, tetapi firman-Mu adalah kebenaran. Sesungguhnya kitab suci adalah ilham Allah, 2 Timotius 3 ayat 16. Seolah-olah Allah sendiri yang menghembuskan setiap suku kata ke dalam Alkitab, karena kata diilhamkan di dalam bahasa aslinya itu lebih memiliki arti dihembuskan, ya. Jadi ketika Yesus dicobai oleh iblis, dia tidak meragukan Alkitab, dia mengutipnya. Dia katakan ada tertulis, Matius 4 ayat 4, ayat 7 dan ayat 10. Adam dapat ditipu oleh iblis dan akhirnya mengikuti perintah iblis karena ia meragukan firman Allah. Yesus menang atas iblis karena ia percaya pada firman Allah. Kini pilihan ada pada kita. Kita dapat mengikut Yesus atau kita dapat mengikut iblis. Kejadian 3 ayat 5. Allah tahu bahwa ketika kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Setan ingin Adam dan Hawa meragukan kebaikan Allah. Jadi setan fokus pada apa yang dilarang oleh Allah. Mereka bebas makan dari setiap pohon di taman, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 2 ayat 17. Karena Allah melarang sesuatu, maka mereka meragukan Allah. Pertama, iblis menggoda mereka untuk meragukan firman Allah. Lalu ia menggoda mereka untuk meragukan kebaikan Allah.
Sikap seperti ini juga masih kita miliki setiap kali kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita tidak merasa puas dan mulai meragukan Allah. Tuhan membuktikan kebaikannya sekali lagi dan untuk selamanya. Tuhan begitu mengasihi dunia sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Kebaikannya jelas terlihat bagi semua orang. Hanya Tuhan yang sempurna kebaikannya yang akan memberikan anaknya untuk mati bagi dunia yang membencinya. Apabila kita percaya bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita, kita menyerahkan hak untuk meragukan kebaikan Allah selamanya. Jika kematian Yesus Kristus yang penuh pengorbanan tidak meyakinkan kita bahwa Allah baik, tidak ada yang akan dapat meyakinkan kita. Setiap orang percaya harus menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Iblis membenci fakta ini dan ingin meragukannya, tetapi Yesus membuktikan fakta ini dan ingin kita mempercayainya. Yohanes 3 ayat 6. Maksudnya Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Tugas utama seorang suami adalah melindungi keluarganya dari serangan iblis. Tetapi Adam tidak tegas, bahkan mengikuti Hawa. Suami yang tidak lagi mengikuti Tuhan akan lemah dan menjadi pengikut istri atau dibawa ke tiap istri yang sudah jatuh dalam dosa. Kejadian 3:7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Adam dan Hawa tidak memiliki rasa berdosa dan malu sebelum mereka melanggar hukum Allah. Namun mereka menyadari aibnya dan berusaha menutupinya dengan usaha dan pikirannya sendiri. Inilah agama manusia dan menentang kebenaran Allah. Hanya Allah melalui rohnya yang dapat menuntun kita. Bagaimana kita dapat menutupi aib kita di hadapan Allah. Selama kita memiliki rasa malu, kita masih memiliki hati nurani yang sehat. Dan Roh Kudus akan bekerja untuk menginsafkan kita tentang dosa-dosa kita. Yohanes 16 ayat 8. Sehingga kita dapat bertobat dan dipulihkan dengan Allah. Yang menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita, mengapa setan menginginkan kita meragukan firman Allah? Bagaimana Yesus membuktikan bahwa Allah itu baik? Apa obat terbaik untuk menutup rasa malu atau aib kita? Tuhan memberkati.